Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab dan kita akan dibuka dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam doa pembukaan, dipersilakan. Obat Tuhan, kita berdoa. Des dan miindal hakusien maku tenai. Persembahan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Raja dan Gembala kami, yang telah menyelamatkan, masih menitip nafas, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberi waktu bagi kami boleh bertemu dalam hadirat-Mu melalui ibadah pendalaman Alkitab lewat channel YouTube ini. Ini kami semuanya, baik para pelayan-Mu dan umat-Mu yang mengikuti ibadah, kami mohon berkat pengudusan dan kelayakan daripada-Mu. Ranlo sing aiko tedamai, basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia, oleh kuasa sabda firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar semua kami berhiaskan kekudusan masuk dalam hadirat-Mu, baik yang mengikuti ibadah, para pelayan-Mu yang melayani, perangkat-perangkat yang kami pakai dalam menunjang pelayanan, sampai kepada penerangan listrik dan juga jaringan diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan jaga, Tuhan tunggui, urapi dan berkati, sehingga dengan campur tangan dan kehadiran Tuhan, kami bisa merasakan nikmatnya pesta rohani lewat ibadah ini. Kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami membawa berkat yang luar biasa daripada-Mu. Pagari tempat kami beribadah, malaikat Tuhan berkemah sekeliling. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis roh jahat, dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan, kami tolak usir dia keluar pergi. Enyah ke tempatmu. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus dan menguduskan semuanya. Sekarang karuniakan roh pujian di hati untuk kami percayai, dan di mulut untuk segera kami lantunkan. Karena apa yang kami ucapkan itu Tuhan kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu buka ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa, dan mari saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian.
ingin berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Kita ulang pujian ini. Satu hal yang kupinta, Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang ku percaya. puji nama Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia.
Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, biar kiranya Kau memberikan hati kami yang rela untuk memberi untuk pekerjaan-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sudah memberikan, Kau memberkati Tuhan. Anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu yang belum sempat memberikan, Kau memberkati juga mereka Tuhan, sehingga di lain kesempatan mereka dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan, biar kiranya persembahan kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hambanya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Mari umat Tuhan kita satu dalam doa. Nekesi boya tamhai, kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami percaya pujian telah menyenangkan hati Tuhan. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah
Yang sisa di tangan kami Tuhan, jaminkan memberkati 100 kali lipat ditambah kehidupan yang kekal. Saatnya kami rindu belajar firman-Mu, khusus belajar kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, dan biar kami mendapatkan tambahan pengetahuan, sekaligus kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman, pegangan dalam perjalanan hidup ini. Kami bertumbuh, kami dewasa, dan akhirnya kami disempurnakan. Pekerjaan iblis, kuasa roh jahat yang tidak senang, mau mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Kami ikat dia, kami hancurkan kekuatannya, dan kami tolak perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan setan kami hancurkan kekuatannya, keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Naiton bilhakus mikutenai. Terima kasih Tuhan. Seperti Maria kami duduk di kaki-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berfirman-Nah, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, melakukan kebenaran-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman bersama dengan saya, katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, khusus pendalaman Alkitab, belajar kitab Wahyu. Saya ingatkan kita bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Itulah kunjungan Tuhan kepada sidang yang ada di Philadelphia. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 ada 7 sidang yang dikunjungi, dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan pesan Tuhan bahwa 7 sidang walaupun sekarang sudah tidak ada, tetapi itu adalah gambaran tipikal atau model dari kondisi gereja yang ada sekarang di keempat penjuru alam. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8, dan di situ memang dikatakan Tuhan tahu segala perbuatan kita, tidak ada yang tersembunyi, dan apabila perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menjamin membukakan pintu, dan kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kemarin kita sudah belajar pintu yang dimaksudkan ini adalah pintu kemurahan Tuhan, berbicara tentang pintu untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa pada waktu Tuhan membukakan pintu, kita harus memanfaatkan momentum itu, kita harus memanfaatkan kesempatan. Sebab kenapa? Tidak untuk selamanya pintu itu dibukakan. Ada satu waktu pintu kemurahan Tuhan itu ditutup, itu artinya berakhir kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan, untuk menerima kasih karunia. Sebab itu sekarang saya sebagai hamba Tuhan melalui channel ini mengingatkan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan tertipu dengan tipuan setan, jangan tergoda dengan bujuk rayu setan untuk mengalihkan konsentrasi kita sehingga kita membuang-buang waktu, tapi kita mempergunakan waktu. Salah satu di antaranya, kita manfaatkan waktu melalui ibadah pendalaman Alkitab untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan materi kita. Saya bacakan masih penjelasan dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Yang anehnya, mereka bermasa bodoh, tidak mau bertanyakan aku, agar aku membukakan rahasia firman-Ku dan jalan kerajaan Allah atau kerajaan surga, dan masa gerejaku disempurnakan. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa walaupun Tuhan membukakan kesempatan, membuka pintu kemurahannya, pintu rahasia kebenaran firman Tuhan, itu sudah diungkapkan. Saya ingin katakan, faktanya belum semua orang memanfaatkan kesempatan itu. Ada yang bermasa bodoh. Di era pandemi ini sudah 1 tahun lebih, sejak bulan 3 tahun kemarin, ibadah-ibadah yang tadinya ibadah dalam bentuk faktual, di mana kita berkumpul dalam sebuah komunitas, dalam sebuah ruang di gereja atau berbagai tempat, dalam situasi dampak pandemi ini kebanyakan dilakukan secara virtual. Puji Tuhan. Dan lihatlah apa yang ditawarkan di channel YouTube, di berbagai media sosial. Ada video-video khotbah, ada kesaksian dan seterusnya. Ada banyak pilihan bagi kehidupan kita. Tapi saya ingin sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, kita yang dikaruniakan fasilitas oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah-ibadah itu, saya mau katakan tetap kita harus bijaksana. Maksudnya apa? Kita harus pakai filter. Sebab tidak semua yang diposting di YouTube, tidak semua yang ditampilkan di media sosial itu membangun iman. Ada yang hanya datang dalam bentuk tambahan pengetahuan, bahkan ada yang meracuni iman. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tuntun kita lewat rohnya.
Kita harus mencari betul-betul makanan rohani, pengajaran yang benar. Apa yang kita pelajari melalui channel YouTube ini bukan rekayasa manusia. Ini adalah hasil pergumulan dari hamba-hamba Tuhan yang telah mendapatkan vision pengajaran dan telah disusun dalam bentuk doktrin pengajaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita bijaksana. Kita mencari betul-betul makanan rohani yang membawa pertumbuhan, kesehatan bagi rohani kita. Saya lanjutkan materi ini. Mereka tetap bermasa bodoh karena mereka hanya bergantung kepada pelajaran Taurat. Seperti orang Yahudi yang fanatik kepada hukum Taurat, akhirnya nanti mereka akan berjabat tangan dengan antikris. Ya, sayangnya begitu banyak orang yang masih berpegang kepada pengajaran-pengajaran yang sudah tidak berlaku kata firman Tuhan. Taurat memang pernah berlaku. Ketika Musa menerima di Gunung Sinai, bukan hanya satu kali Musa naik ke atas Gunung Horeb atau Gunung Sinai, tapi dia naik ke atas berkali-kali. Dia mendapatkan kedua loh batu, ada 10 hukum dasar Dekalog dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Kemudian ada penjabarannya dalam bentuk hukum Taurat, ada syariat-syariat Taurat, aturan yang begitu ketat mengatur. Dan sejak Musa menerima bersama dengan penjabarannya, kurang lebih 1500 tahun berlaku. Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia katakan tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Karya pengorbanan Yesus sempurna. Tapi jangan lupa ada makna lain dari tetelestai, bahwa hukum yang lama tidak berlaku lagi. Bapak Ibu Saudara tahu, apa yang dihotbahkan oleh Petrus itulah intisari dari hukum anugerah dan kebenaran yang berlaku selama kurang lebih 2000 tahun sejak zaman gereja, pencurahan roh hujan awal di lautan Yerusalem sampai gereja disempurnakan. Untuk itu jangan kita bermasa bodoh. Saudara-saudara yang masih mengamalkan pelajaran Taurat, yang masih memegang pelajaran bertorat, pelajaran-pelajaran yang dimodifikasi sedemikian rupa tapi mengkungkung seperti tembok yang menutup pandangan kita sehingga kita tidak melihat rencana Tuhan. Mari umat Tuhan ambil keputusan. Saya mau katakan semakin cepat saudara keluar, meninggalkan hal itu, saya percaya semakin cepat saudara menerima anugerah kebenarannya akan membawa pertumbuhan rohani saudara. Karena kalau tidak, di sini penjelasan dikatakan akan berjabat tangan dengan antikris atau akan bertemu dengan antikris. Saya lanjutkan materi ini. Mereka tidak akan disempurnakan dan tidak akan menjadi gereja pengantin karena mereka tidak tahu rahasia firman-Ku. Hal ini karena mereka tidak minta, dan kalau toh minta salah permintaan atau tidak tahu jalannya, sehingga aku tidak bukakan rahasia firman-Ku kepada mereka. Memang ketika kita berurusan dengan rahasia kebenaran firman Tuhan yang perlu diungkapkan, itu tidak seperti doa biasa saja. Tuhan, bukakan kami, bukakan kami. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Kenapa saya berani mengatakan sedemikian? Karena pelajaran-pelajaran yang kita pelajari ini baru satu, ada banyak pelajaran pengungkapan yang lain. Saudara tahu, mereka-mereka yang diajar Tuhan, yang diangkat rohnya oleh Tuhan, yang diberikan hikmat, diperlengkapi dengan kemampuan untuk menyusun doktrin pengajaran, bayaran harganya itu tidak biasa-biasa saja. Bukan hanya sekedar doa. Di situ saya baca bagaimana sejarah para pelaku, mereka-mereka yang mendapatkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Mereka doa puasanya teratur, mereka jauh dari kebisingan keramaian, mereka komitmen untuk menjaga hidup kudus, mereka berkomitmen untuk memegang pengajaran, mengajarkan, dan apabila ada hal yang salah mereka tidak membiarkan, tetapi mereka harus meluruskan itu. Ya, itulah beberapa hal komitmen mereka. Itu bayaran harga yang tidak mudah. Untuk itu, mari, saya percaya walaupun kita harus membayar harga demi untuk mencari pengajaran yang benar, tapi saya percaya tetesan keringat kita, tetesan air mata, tenaga yang terkuras, bahkan mungkin materi yang kita korbankan demi untuk mencari kebenaran, saya mau katakan itu belum apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan kita. Untuk itu, carilah kebenaran. Saudara yang sudah mendapatkan, pegang, tambah terus, bertumbuh dalam kebenaran. Yang tidak kalah penting, amalkan. Sebab hari-hari ini ada banyak orang suka mencari pengajaran, tetapi sayangnya ketika mereka mencari, hanya suka merekam, hanya suka mencatat, membagikan, tetapi tidak mempraktikkan. Dan ada lagi yang lebih hebat, mereka catat, mereka simpan, ibaratnya mereka menabung, tetapi tidak dipraktikkan, itu pun mubazir adanya. Saya lanjutkan materi ini. Tetapi ini aku bukakan kepada hamba-hambaku dari sidang Philadelphia. Kenapa aku bukakan kepada mereka? Ada 3 hal dalam buku pengungkapan ini. Yang pertama, mereka sudah menurut kehendak firman-Ku. Mereka tidak menyangkal iman kepadaku.
dan mereka mengasihi aku. 3 hal ini kelihatan sederhana, tapi kalau kita praktekkan dalam perjalanan kehidupan kita, saya mau katakan tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Sebab ketika kita diajar kebenaran, kita mengetahui kebenaran, kita renungkan kebenaran, dan ketika kita mau melangkah melakukan kebenaran, ada pihak lain yang tidak senang. Iblis bersama dengan kroni-kroninya. Tapi saya percaya pada waktu kita komitmen melakukan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan hari ini, iblis adalah pihak yang sudah kalah. Silakan dia merancangkan sesuatu, tapi kalau ada komitmen bagi kehidupan kita untuk taat melakukan kebenaran firman, saya percaya iblis akan mundur. Orang-orang yang komitmen melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka berpegang teguh, mereka melaksanakan firman Tuhan. Iblis hanya bisa mencoba menggoda, tetapi tidak bisa paksa lebih lanjut apabila ada komitmen di hati kita untuk berpegang dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Lakukan saja, saya percaya Tuhan akan mendampingi dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Di sini dikatakan tidak menyangkal iman kepadaku. Ya, salah satu sifat iblis adalah mendakwa dan menggoda. Tapi kalau kita sudah yakin sesuatu, saya mau katakan lakukan saja. Apalagi kalau kita sudah menemukan kebenaran, pengajaran yang sesungguhnya, saya percaya dengan bekal itu saudara tidak akan pernah tergoyahkan. Kalau kita sudah yakini itu, kita pegang dan kita tidak goyah, kita tidak diombang-ambingkan, tapi kita betul-betul memiliki iman yang teguh, saya percaya orang-orang inilah yang Tuhan akan persiapkan untuk berbuat banyak, melaksanakan rencananya ke depan. Yang ketiga, mereka mengasihi aku. Ya, kita perlu mengasihi Tuhan. Saya mau sampaikan bukan hanya ucapan. Ketika kita mengasihi Tuhan, perlu kita ucapkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya sesudah kita ucapkan, kita harus buktikan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Saya lanjutkan materi ini. Karena itu aku memberi hak kepada mereka. Yang dimaksudkan adalah hamba-hamba Tuhan dari sidang Philadelphia untuk memenangkan jiwa dari sidang-sidang lain. Yang mana yang dimaksudkan sidang lain? Tentunya 6 sidang. Itulah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia yang rindu akan kebenaran. Bukankah ini kita sudah pelajari pada awal-awal pertemuan yang lalu, kita mempelajari materi pendalaman Alkitab, kitab Wahyu, bahwa 7 sidang yang ada di Asia Kecil itu adalah gambaran tentang kondisi sidang-sidang yang ada di keempat penjuru alam. Ya, begitu banyak benteng-benteng yang tinggi yang membentengi, yang menghalangi orang-orang untuk mendapatkan kebenaran. Tapi Tuhan berjanji akan mendampingi, akan memberikan otoritas kuasa kepada hamba-hamba Tuhan, khusus dari sidang Philadelphia. Siapa mereka? Mereka yang memegang teguh pengajaran, yang mengamalkan pengajaran, yang membagikan pengajaran itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kalau jiwa-jiwa digambarkan seperti domba-domba, walaupun orang berusaha membatasi langkah mereka, ruang gerak mereka, tapi faktanya hari-hari ini, domba-domba itu sudah pintar lompat kandang. Kenapa? Kalau dia tidak mendapatkan asupan rohani di kandangnya, maka dia akan cari cara untuk mencari rumput yang segar, makanan yang segar untuk pertumbuhan dan pendewasaan. Itu adalah gambaran tentang kehidupan kita. Dan lihat, apalagi di era pandemi ini, saya percaya gereja-gereja yang ada, komunitas-komunitas, sinodi-sinodi, organisasi-organisasi yang ada, tidak bisa membatasi lagi orang. Kenapa? Sebab dalam masa pandemi ini muncul satu komunitas yang baru yang namanya gereja virtual. Setiap orang bebas membuka YouTube, setiap orang bebas pilih mau ikut ibadah yang mana. Tapi pesan saya tadi di awal, kebenaran firman Tuhan, kita harus tetap pakai filter. Carilah makanan-makanan rohani yang betul-betul bisa membawa penyehatan dan pertumbuhan bagi rohani kita. Mari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, pegang pengajaran itu, amalkan kebenaran itu. Ini juga akan kamu lihat pada akhir zaman. Terlebih pada masa kegerakan besar, banyak anak-anakku dari segala gereja di dunia ini akan berusaha, atau istilah terjemahan lama, bercerai-berai. Sebenarnya yang dimaksudkan berusaha, bertindak melangkah untuk mencari kebenaran, karena mereka rindu menjadi gereja pengantin. Ya, kerinduan ini tidak bisa dibendung. Sebab kenapa? Kalau mereka sadar mereka sudah bertumbuh, tentunya mereka tahu mereka akan kemana. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan itu tidak menjadi pengantin, hamba-hamba Tuhan itu menjadi sahabat mempelai. Tetapi jemaat Tuhan, mereka itu adalah calon mempelainya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mendandani jiwa-jiwa yang Tuhan bawa ke dalam persekutuan kita. Saya mau katakan itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena hati mereka telah dijamah oleh Roh Bapa,
Roh Tuhan telah membawa mereka. Dan kalau mereka sudah ada dalam komunitas kita, jangan kita biarkan, jangan kita berikan makanan-makanan yang biasa, jangan kita abaikan apa yang menjadi hak-hak mereka untuk bertumbuh dan sehat. Karena kenapa? Kalau mereka tidak disempurnakan sebentar, maka yang Tuhan tanya, yang Tuhan minta pertanggungjawaban adalah kita, hamba-hamba Tuhan. Apa yang kita sudah bagikan, apa yang kita sudah ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, memang ada timbal balik, tapi saya tidak berbicara tentang hak dari pelayan-pelayan, tapi bagaimana kita mempersiapkan jemaat Tuhan sebagai pengantin Tuhan. Saudara, orang yang mau jadi pengantin yang duduk di pelaminan, khusus untuk pengantin wanita, itu butuh waktu yang lebih lama. Ada banyak tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, tapi lihat hasilnya. Walaupun membutuhkan waktu mungkin sekitar 5-6 jam di Kapsalon, tetapi pada waktu selesai, hasilnya luar biasa. Sampai tidak dikenali wajah aslinya. Kenapa? Karena sudah didandani sedemikian rupa. Ini hanya penggambaran bahwa memang untuk didandani menjadi pengantin Tuhan itu butuh waktu, butuh pengorbanan. Untuk itu kita hamba-hamba Tuhan, jangan baku hitung dengan Tuhan, jangan baku tawar dengan Tuhan, jangan menuntut hak-hak kita. Tuhan, saya sudah begini, apa yang saya dapatkan? Tapi mari kita kerja saja untuk Tuhan. Mari para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, belum saatnya kita tuntut hak kita. Mari kita bekerja, mari kita kerja. Maka Tuhan sudah siapkan upah pahala. Jadi mari kita kerja untuk Tuhan, khususnya kita para pelayan Tuhan. Tugas kita adalah mendandani jemaat Tuhan supaya mereka layak naik pangkat menjadi permaisurinya Tuhan. Saya lanjutkan beberapa lagi materi kita. Mereka akan tinggalkan gereja mereka dan bersatu dalam gereja pengantin atau gereja Philadelphia modern. Karena sidang Philadelphia modern ini penuh dengan anugerah-anugerah Roh Kudus. Saya mau katakan ini modal kita. Mungkin bangunan gereja kita itu tidak semegah yang lain. Mungkin alat-alat musik yang kita mainkan di dalam gereja yang sederhana ini mungkin hanya gitar biasa, mungkin hanya sebuah Cajun, atau mungkin tidak punya pengeras suara, atau mungkin pengeras suara hanya satu, itu pun dicantol-cantol, tidak sehebat yang lain. Tapi saya mau katakan, kalau ada karunia-karunia Tuhan bekerja, ada kuasa Tuhan bekerja, saya percaya pada waktu pengajaran itu dibagikan dan pada waktu dihotbahkan ada kuasa, itulah yang akan menarik orang untuk datang ke dalam persekutuan tersebut. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, sebelum era pandemi, bahkan beberapa waktu yang lalu, kenapa ada orang begitu mudah untuk datang menghadiri KKR yang dilaksanakan di gedung-gedung besar? Karena di situ ada flyer yang dibagikan, ada traktat yang dibagikan, ada pengumuman-pengumuman yang disiarkan melalui radio, melalui undangan-undangan lewat gereja-gereja bahwa hadirilah KKR kesembuhan ilahi. Nah, pada dasarnya orang-orang yang sudah sedemikian lama mencari kesembuhan, sudah ke dokter, bahkan mohon maaf kalau lemah imannya, mereka kompromi, kadang pergi ke orang-orang pintar, mereka sepertinya mendapatkan secercah harapan dari berita itu. Maka berbondong-bondonglah orang datang. Nah, ini saya hanya gambarkan. Bayangkan kalau dalam komunitas kita, saya percaya kalau orang mau mencari solusi atas masalahnya, ada yang sakit, ada yang menghadapi masalah dalam rumah tangga dan seterusnya. Kalau mereka betul-betul melihat ada Tuhan hadir dalam persekutuan kita, saya mengatakan, mereka tidak akan lihat lagi bangunan gerejamu. Mereka tidak akan lihat lagi alat-alat musiknya. Mereka tidak akan lihat pakaianmu. Mereka tidak akan lihat bagaimana kata-kata canggihmu. Tapi mereka akan lihat kuasa dan mereka membutuhkan lawatan itu. Untuk itu, kita umat Tuhan, dimanapun kita berada, khususnya para pelayan Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran, memegang pengajaran, mengajarkan, sabarlah. Yang perlu kita cari sekarang bukan hanya materi-materinya, tapi kita harus tambah kapasitas diri kita. Urapan kuasa itu harus bertambah, sehingga ketika kita mengkhotbahkan, dia tidak hanya pergi dalam bentuk logos, tapi ada remata Kristus, firman yang menjawab kebutuhan keperluan. Ada kuasa yang bekerja, sehingga pada waktu kita menyampaikan kebenaran, yang sakit disembuhkan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Mari persiapkan diri kita. Saya lanjutkan. Perhatikan ayat 8 ini. Meskipun sidang ini kuasanya sedikit, tapi sidang ini sudah berusaha menurut perkataanku. Ini berarti mereka telah menyerahkan segala sesuatu kepadaku, dan mereka bersedia diajar oleh Rohku. Luar biasa. Tahu pengajaran, kuasanya sedikit. Ini berbicara tentang kemampuan, seperti yang saya sebutkan tadi. Bangunannya sederhana, kemampuannya tidak sehebat yang lain, tapi komitmen untuk taat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lalu tidak merasa puas diri. Kalau Tuhan mengajar, menguraikan, mereka membuka diri. Wah, luar biasa.
Jadi nilai kita, kualitas kita itu tidak ditentukan dari penampilan fisik, tapi komitmen ketaatan kita dan keterbukaan hati kita untuk diajar. Sebab saya percaya Roh Tuhan akan mengajar kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Persiapkan diri saudara. Itu sebabnya aku memberi kuasa kepada sidang ini untuk merebut jiwa-jiwa dari keenam sidang yang lain, yang sadar dan merindukan menjadi pengantin Tuhan. Mereka yang mau disempurnakan dan disempurnakan akan keluar dari sidang-sidang mereka. Tuhan sekarang sedang bekerja. Ada kegerakan yang luar biasa. Dalam beberapa video pelayanan rohani yang saya dapatkan, baik itu lewat YouTube ataupun lewat postingan yang dikirim, luar biasa Tuhan bekerja luar biasa. Tempat-tempat daerah-daerah yang tadinya begitu tertutup, sekarang melalui pandemi, melalui peristiwa bencana, melalui kondisi-kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, tembok-tembok itu runtuh, lalu terbuka kesempatan. Orang mulai mencari. Ada satu tempat orang-orang yang tadinya begitu mengagungkan yang disembah, tapi dengan pandemi COVID mereka kecewa. Akhirnya apa yang disembah dalam bentuk rupa-rupa yang nampak itu akhirnya mereka buang di satu tempat karena mereka sudah hilang pengharapan. Seolah-olah mereka katakan yang begini tidak bisa menolong kami. Ya, saya mau katakan dalam situasi yang sedemikian, bayangkan kalau kuasa Tuhan ada pada kehidupan kita dan kita menyampaikan kebenaran, lalu mereka mendengar dan ada kuasa yang bekerja. Saya percaya walaupun kata orang mustahil orang-orang ini diselamatkan, tapi sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mereka butuh sebuah jawaban, butuh sebuah lawatan, lalu pada waktu Tuhan menawarkan lewat pelayanan kita, lalu mereka dapatkan itu, saya percaya semudah membalik telapak tangan, Tuhan bisa ubahkan hati mereka sehingga mereka menjadi pengikut Tuhan. Kemarin kan saya sampaikan, dalam hitung-hitungan manusia, siapa yang bisa meyakinkan Saulus menjadi seorang pengikut Kristus? Yang ada hanya ketakutan. Jangankan menginjili, baru dengar namanya saja, orang-orang sudah gemetar. Sebab kita tahu apa yang mampu dilakukan oleh orang ini sebelum dia bertobat. Tapi lihat, ada sebuah lawatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak bisa ditolaknya. Dia tangkap momentum kesempatan itu di kota Damsyik. 3 hari 3 malam dia buta. Hamba Tuhan Ananias datang mendoakan. Dia dilayani dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan dulu kita katakan, wah sulit, mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada cara Tuhan untuk menggoncangkan segala sesuatu sehingga keyakinannya lama, mungkin tebalnya lebih tebal daripada tembok Yeriko yang diperkirakan 20 meter. Tapi atas goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa bertahan menghadapi kuasa Tuhan. Satu ketika akan terbuka kesempatan, mereka akan mencari kebenaran, mereka akan mencari sesuatu yang membawa mereka kepada keselamatan. Begitu pula yang akan terjadi pada kegerakan besar. Banyak anggota dari berbagai gereja di dunia ini akan kehilangan anggotanya. Karena anggota-anggotanya meninggalkan gerejanya dan menggabungkan diri dengan gereja pengantin, yaitu gereja sidang Philadelphia modern yang penuh dengan anugerah-anugerah roh. Mari umat Tuhan, persiapkan diri kita. Saya percaya, kemarin dalam pelayanan saya katakan bahwa bukan mungkin sekarang ini belum bagian kita, karena memang ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita harus menunggu orang-orang yang melayani mengumpulkan berberkas-berkas gandum yang sementara dituai di ladang, ya. Itu diikat kemudian dibawa ke pematang, tapi nanti ada waktunya Tuhan akan percayakan kita untuk mengangkat berkas-berkas gandum itu dari pematang menuju ke lumbung Tuhan. Dan itu terjadi pada kegerakan besar. Ada 5 jawatan Tuhan. Posisi-posisi yang ada sekarang masih akan ada reposisi, masih akan ada perombakan. Itu tergantung dari kesiapan kita. Mari hamba-hamba Tuhan, rebut karunia-karunia Tuhan, terima pengajaran, amalkan pengajaran, komitmen, pegang teguh pengajaran. Saya percaya kalau sudah dapat kuasa, sudah dapat intisari pengajaran, saya percaya selebihnya Tuhan yang akan kerjakan bagiannya. Saya percaya kalau Tuhan menyatakan bahwa pengajaran ini akan dicari oleh orang, saya percaya ada banyak cara Tuhan untuk menggentarkan hati orang, untuk membuat mereka rindu untuk mencari Tuhan. Untuk itu persiapkan diri kita, supaya ketika tuaian itu menguning, kita betul-betul sudah siap menjadi penuainya Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Nanti kesempatan lain kita sambung. Dan mari umat Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk penyembahan. Saya ingatkan kita bahwa sebentar pada waktu kita masuk dalam penyembahan, saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, tetap menyanyi akal sesudah kita menyanyi dalam
bahasa akal, saudara-saudara yang penuh dengan Roh Kudus menyanyi dalam bahasa roh. Notasinya tetap lagu yang kita nyanyikan, tetapi bahasanya sudah bahasa roh. Untuk saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, tetap menyanyi bahasa akal. Pada waktu menyembah sebentar, saudara menyerah sungguh-sungguh. Sebutkan haleluya, haleluya. Saudara kontak dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan kenal kerinduanmu. Yesuslah pembaptis agung Roh Kudus. Dia akan membaptis saudara dengan kuasa Roh Kudusnya. Untuk itu, mari kita berlutut semua. Kita siapkan diri kita untuk menyembah Dia. Sambil kita nyanyikan pujian ini, renungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan masih beri sehingga kita masih boleh ada. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa kebenaran-Mu yang telah tertabur, kami berdoa materaikan itu di hati kami dan mampukan kami menjadi pelakunya. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan kami dewasa dan disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami dan biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Khusus buat saudara-saudara kami yang belum penuh dengan Roh Kudus, Tuhan sentuh hati mereka dengan kasih-Mu. Ingatkan akan kemurahan-Mu. Bangkitkan dan tingkatkan penyerahan mereka. Yesus pembaptis agung Roh Kudus akan membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Iblis, setan, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan kekuatannya. Gelut darah Tuhan Yesus berkuasa. Ranula bidakusai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita menyanyi dalam roh, haleluya. Ratlah syang muda, laskai ditlah, odlai syamit lai ritnai diham, kusinang budai, lardalaskam, udisyamilatrana buka. Tunananawalaw esamay de hulo, rita manamba kunsay. Hurdi senulaway ang batukan biyato to di halay. Kung tadali na basan laman ika ang mahato ni biliyakan sir, dolayan na madayakusay. Onran na binahingat siya kapahato ni Malala binahato ni Mahasay. Kurna malabato ni Hasam sa miniheto na baya kuna na manahilaya. Yarata kalabanahan to na mayasir. Dulin na manahamboy kasay. Hallelujah, hallelujah. Sanda na ba to halay to ka na minindulor. Urilaw kung hato na minahato ni Masay. Wata na marahal na binikato na mahito na bihisi dito na binakumay.
Wala madahatu na mayakun san hata naman ay kuliminikosay. Rori hata naman madahatu na mikot na madahatu na minikosay. Kunibita to na malabata kasama na. Saudara yang rindu mencari kepenuhan Roh Kudus, menyerah sungguh-sungguh. Sebutkan haleluya, haleluya, cepat-cepat. Kontak sama Tuhan, haleluya. Wala malabato hoseng miliki tulor, ya tamala malabatanay. Sa milibito hulibi katanay. Glory, haleluya. Tumpangkan tanganmu Tuhan, baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Laya to hopis sing mini hilor, wala takot mini tulomadais. Sing mini hilor kadanaman. Inda tanaman dibilihi kunsan di binali ko handara min ko tanaman kunsay. Glory, haleluya. Betul sa inyo bada kulibidahay. Ko tanahan tulibidahay naman ako say. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Mari ambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Semeneh kuntran. Roma 8 ayat 26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Apapun pergumulanmu, persoalan hidupmu, juga harapan dan kerinduanmu, mari ceritakan kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Sal melehido ya kota nama halai kunsari mereka. Tuhan ada di depanmu. Dia mau mendengar apa yang menjadi ungkapan hatimu kepada Tuhan. Sal melehilo rikato mino halipida kumbai. Glory, haleluya, haleluya. Tokabida hoshmi kunsai. Kita pido halipida kumbai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali dan kita mau siapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Mari bersama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus, berseru berharap pada Yesus. Mari bersama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Setelah kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kami menceritakan apa yang menjadi harapan kerinduan kami, maka kami akan masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kami angkat ke dalam tangan-Mu buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tempat kami tinggal dan beraktivitas. Kiranya Tuhan mengaruniakan keamanan, kedamaian, kerukunan. Tuhan berkati pemerintah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, di setiap tingkatan, dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya dalam menjalankan tugas-tugas, mereka bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, dapat bersinergi. Sehingga program-program, keputusan-keputusan, serta kebijakan yang dijalankan
dijalankan dapat membawa hasil yang terbaik menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tetap kami berdoa, usaha dan upaya pemerintah dalam penanganan penyelesaian masalah COVID-19. Tuhan memberkati, mereka dapat bekerja maksimal, menjalankan tugas, sehingga Tuhan dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada termasuk dampak COVID ini. Dan bangsa kami boleh terbebas, nama-Mu dipermuliakan. Yang terpapar COVID, yang menderita sakit, baik yang ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan biarlah Tuhan hibur mereka, berikan pekerjaan yang baru bagi mereka. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, yang melayani, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, ketabahan. Terlebih Tuhan tambahkan urapan yang dahsyat, sehingga ketika mereka bekerja melayani Engkau, lewat pendampingan Tuhan, lewat Tuhan penyertaan kuasa-Mu Tuhan, mereka tetap semangat. Untuk itu setiap kebutuhan, keperluan Tuhan adakan siapkan, dan penunjang-penunjang yang lain Tuhan hibur mereka dengan tanda heran, dengan jiwa-jiwa yang bertobat kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk keperluan kebutuhan kami. Kami percaya bahwa emas perak Tuhan punya, langit bumi Tuhan yang ciptakan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan dari kami semua, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, kebutuhan keperluan Tuhan adakan siapkan, sehingga Tuhan dengan berkat-berkat yang kami dapatkan, kami pakai untuk menyambung hidup, mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Untuk malam ini dan seterusnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini syafaat yang kami angkat kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah tampung, Tuhan sedang mengirim jawaban itu, dan kami terima jawaban dengan iman. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdiri semua, kita nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari bersama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Dan pujian ini ungkapan hati, pernyataan syukur. Terima kasih banyak, Tuhan sudah melawat memberkati kami di sepanjang ibadah pendalaman Alkitab. Baik para pelayan-Mu yang melayani dan umat-Mu yang mengikuti ibadah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar setelah kami tutup ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, dan kami beristirahat. Kami percaya bahwa semua kami dilindungi dan dijaga. Kalau ada kuasa iblis roh jahat dalam bentuk panah berapi, siasat kerjanya yang mendatangkan rugi dan celaka, roh maut, mara bahaya, intimidasi, sakit penyakit, hal-hal yang menghilangkan damai sejahtera sukacita, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami usir keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh beribadah, share, saling memberkati dan diberkati dalam Tuhan. Umat Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, memberi berkat dengan iman. Terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan, kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus, ketiganya memberkati hidup kita. Hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, segala rencana-rencana
mulai pada malam ini sampai ke fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat menulis pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.